Nah, mungkin di antara kita sudah tidak ada masalah, sehingga silaturahmi tidak perlu lagi disambung karena sudah sambung. Tapi yang perlu kita hadirkan pada saat ini ada sebab-sebab orang putus tali persaudaraan. Hati-hati. Ada sebab orang putus tali persaudaraan. Banyak sebab. Di antaranya ya, kebaikan yang dilakukan yang bukan karena Allah, atau dilakukan tidak pakai ilmu. Contohnya, oh itu ibu baik banget katanya, umrah sebulan sekali, haji bolak-balik, bangun masjid sana sini, tapi bibinya sakit, dia tidak pernah membantunya. Ayo, apa tidak tertipu dengan kebaikan itu? Oh, dia berbuat baik, bahkan dia adalah mungkin donatur al-bahjah, tapi ponakannya sakit, nggak bisa sekolah, tapi tidak peduli. Hati-hati. Kalau bersama kami harus baik di rumah. Anda harus pulang ke rumah, tengok paman Anda di mana, bibi Anda di mana, ponakan Anda bagaimana, saudara Anda bagaimana. Jangan sampai Anda menjadi orang tertipu. Jadi orang tertipu dengan kebaikan, sehingga dia berbuat baik sehingga memutus hubungan dengan saudara, terpesona dengan sebuah kebaikan tapi lupa. Oh, kalau umrah keluarga mah enteng, wah senang. Tatonya apa? Wah, demi membela umrah. Ternyata dia tidak peduli dengan ponakannya. Padahal kalau dia membantu bibinya, pahalanya jauh lebih gede daripada umrohnya yang kedua itu. Nggak bisa dibanding dong. Berbuat baik dengan saudara, silaturahmi, ada sedekah, ada silaturahmi. Bahkan dikatakan kalau seorang suami memberikan nafkah istrinya, itu jauh lebih bagus daripada kita berderma untuk sekaligus Palestina sekalipun hari ini. Biarpun nanti kita akan bahas Palestina insya Allah. Kita harus hidupkan hati untuk nolong Palestina. Untuk jihad di jalan Allah masih kalah dibanding pahalanya seorang suami memberikan nafkah istrinya dan anak-anaknya. Makanya kalau ada orang berbuat baik di sana sini, dolim sama keluarga, ini pasti keblinger dia. Ada, makanya di sisi ini kami sampaikan banyak orang tertipu, rupanya dengan persaudaraannya tidak baik karena kebaikan yang dilakukan, dan itu karena kebodohan. Maka kami sampaikan, kalau Anda senang berderma di sana sini, tolong keluarga Anda harus Anda dahulukan, Anda pikirkan. Baik, ini bisa jadi kayak begini nih, maksa ibu ngaji, tidak diizinin sama suami, berangkat ke sini, Anda telah salah, pulang sekarang. Saya tidak ngajari nggak benar. Oh, diantar malah, masya Allah, bagus. Nggak boleh. Suami pun nggak usah sok ngaji sementara istrinya sakit minta ditemani, nggak perlu, nggak usah sok. Keluargamu nomor satu. Beragama itu yang benar. Nah ini agak serem hari ini. Anda jangan bisa senyum dengan saya tapi tidak bisa senyum dengan suami, Bu. Itulah orang tertipu, dipikir ketemu kiai, masya Allah begitu. Tapi sama istri, sama suami keluar taring. Pasti tertipu dia. Sama istri gak ada senyum, tertipu. Gak usah sok jadi ahli ibadah, jadi orang baik. Karena itu yang paling asas. Jadi keluarga itu ada keluarga dekat. Suami istri oke lah, jelas itu. Biarpun masalah bahasan suami istri tidak sampai hanya di sini, tapi itu menjadi sesuatu yang berarti dalam berumah tangga, dalam menyambung silaturahmi. Silaturahmi inti gini, Bu. Ayah ibumu, jelas kebayang? Ayah ibumu, turun saudaramu, naik lagi saudara bapak ibumu, paman bibi, turun lagi ponakan-ponakanmu, turun lagi keturunan kita, anak cucu kita. Nah, anak saja ini pembahasannya lumayan panjang. Saudara maksudnya. Saudara. Silaturahmi dengan saudara, ini inti banget. Saudara inti-inti. Saudara itu ada 3 macam. Saudara seayah seibu. Saudara seayah saja. Saudara seibu saja. Cuman hari ini karena dia tertipu, hanya karena beda ayah saja seolah-olah tidak kenal. Bahkan mungkin sama ibunya dikasih tahu, kamu jangan ke sana. Karena beda ibu. Karena ibunya bukan kaku.
Kalau ada seorang ibu mengajari anaknya baik-baik dengan saudaranya yang seayah itu, biarpun ibunya beda, diajari silaturahmi, berarti dia sukses menghantarkan ke surga. Tapi kalau ada seorang ibu mengajari anaknya musuhan dengan abangnya, telah sukses menghantarkan ke neraka. Dan ini yang terjadi. Hanya gara-gara beda ibu saja langsung diajari permusuhan. Bahkan kasusnya bukan masalah poligami juga kadang-kadang. Misalnya seorang suami, istrinya meninggal dunia, ya kan? Menikah lagi. Ini kadang-kadang ibu istrinya ini setengah setan. Punya anak, nggak boleh hubungan sama abangnya. Oh, ada seperti itu. Atau mohon maaf, seorang ayah mau menikah. Ayah, istrinya meninggal dunia, punya anak-anak. Sang ayah pengen menikah, namanya punya hajat pribadi, akhirnya menikah. Hanya gara-gara anak tuh gak setuju pernikahan ayahnya. Di saat sang ayah punya anak lagi, anaknya jadi kayak musuh. Ada atau tidak? Loh, saudara. Terus surga mana yang dicari kalau begitu? Sekarang kita perlu cerdas. Ini adalah saudara saja bahas. Masih panjang kisahnya nanti. Hati-hati. Wahai para ibu, jika engkau telah sukses mengajarkan anakmu untuk silaturahmi, mencintai saudara-saudarinya, maka Anda sukses menghantarkan ke surga. Jangan diajarkan permusuhan. Kadang-kadang itu beda, ibu tiri, anak tiri. Anak tirimu itu saudara anakmu. Kalau Anda seorang istri dinikahi seorang laki-laki yang sudah punya anak, anaknya laki-laki itu namanya anak tirimu, ya kan? Kemudian kamu punya anak dari laki-laki itu berarti anakmu saudara anak tirimu. Jangan dijauhkan. Justru itu yang paling berat. Kalau bapaknya sama, ibunya sama mungkin masih gampang. Tapi kadang ibu beda, bapak beda, ini setan bermain di situ. Baik. Masalah kebaikan tadi. Yang kedua, jadi jangan tertipu kalau berbuat baik. Orang tulus, orang ikhlas gak akan tertipu nanti. Orang ikhlas itu berbuat baik karena apa? Karena all. Coba, sudah dikasih tahu. Kalau berbaik-baik dengan paman, bibi, saudara, istri dan anaknya itu pahalanya gede. Lah kok dia senang berbuat baik sama orang lain, kemudian sama istri, sama anak, sama keluarganya nggak baik, berarti kan tertipu dia. Wong berbuat baik kepada istri dan keluarganya lebih bagus, lebih gede pahalanya daripada berbuat baik dengan orang yang di luar sana. Kerabatmu. Sebab begini ibu yang saya coba, Anda kaya raya, amin. Tapi ahli surga juga. Cuman yang saya contohkan ini bukan ahli surga. Coba kalau Anda seorang kaya, punya keponakan, berarti ini keponakannya orang baik. Saya kalau melihat ponakan Anda ini kira-kira pengen bantu atau tidak? Tidak, bibinya Anda orang kaya. Nah kok ternyata Anda pelit sama dia. Sudah saya tidak ngasih, Anda tidak ngasih. Gara-gara Anda saya tidak ngasih. Ini kan bibik jahat ini. Gara-gara bibiknya kaya sehingga ponakannya tidak diperhatikan kan sama orang lain. Kenapa? Bibiknya kaya masa nggak dikasih duit? Tak taunya bibiknya pelit. Apa tidak double dosanya? Ayo. Gambaran semacam ini ibu, tolong sekarang Anda pulang ke rumah masing-masing. Dilihat ponakan Anda di mana, bibi Anda di mana, paman Anda di mana, keluarga Anda. Dan kita akan terus olah ini keluarga. Besok insya Allah pertemuan yang akan datang atau kita bahas masalah keluarga, rumah tangga atau apa. Kita harus benar. Di balik silaturahmi ada keberkahan yang luar biasa, lapang rizki, panjang umur, kemudahan. Di antara sebab putusnya tali persaudaraan adalah pernikahan. Padahal pernikahan itu kan sebenarnya rumusnya untuk menjalin silatur, tapi malah menjadi sebab. Dimulai dari mohon maaf, anak-anakku, adik-adikku yang masih jomblo, hati-hati ya. Jangan menikah hanya karena nuruti hawa nafsu. Demi cinta, bapak ibu nggak penting lagi. Demi cinta, kacau. Ada atau tidak? Alas, sudah ada. Pokoknya nggak mau kecuali dia. Ibunya dilawan, ayahnya dilawan. Jika Anda termasuk dulu waktu meniti kehidupan Anda seperti itu, sekarang waktunya tobat. Anda mengabdi kepada ibu Anda, kepada ayah Anda. Ini gara-gara sebelum pernikahan. Ada lagi setelah pernikahan ini.
Banyak gara-gara nikah itu jauh dari kerabat. Ada. Makanya ada seorang istri paling tidak senang kalau suaminya baik-baik dengan saudaranya. Istri tidak senang kalau suaminya transfer uang ke mertuanya. Ada atau tidak? Ada seorang suami yang juga tidak senang kalau istrinya transfer ke mertuanya sendiri. Na'udzubillah, hidup apa kayak begitu tuh? Ini ada. Jadi ada seorang suami itu menghalangi istrinya baik-baik sama keluarganya. Maka sekarang kita punya rumus ahli surga hari ini. Rumus ahli surga. Dengar wahai para istri. Hai para istri, dengar. Ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Wahai para istri, kalau suamimu itu ternyata orang yang sangat baik dengan bapak ibunya dengan tulus, dengan saudara-saudarinya tulus, dia adalah laki-laki soleh, baik, lembut hati, yang layak menitipkan benih di rahimmu, dan nanti akan keluar orang baik. Tapi seorang laki-laki sama ibunya musuhan, sama bapaknya nggak tegur, sama adiknya rebutan waris, lalu menikah dengan Anda, dia akan nitipkan benih di dalam rahim Anda, akan muncul anak lebih jahat dari dia. Mau? Makanya jangan halangi suamimu kalau dia mau baik-baik dengan bapak ibunya atau saudara-saudarinya. Hakikat dan juga wahai para suami, jika Anda sukses mendidik istri Anda, lalu menjadi baik dia dengan ibundanya, ayahandanya, saudara-saudarinya, maka ketahuilah Anda layak menitipkan benih di rahimnya dan nanti akan tumbuh subur dan baik menjadi anak yang baik. Tapi kalau perempuannya lihat sama ibunya saja ngomong kasar, kalau ngomong tolak pinggang, sama bapaknya kurang ajar, sama adiknya nggak tegur sapa, kemudian Anda nitipkan benih di rahimnya, wah akan muncul nanti penjahat-penjahat besar. Kemudian ini kalau bicara tentang hukum semacam ini, tapi kalau bicara tentang asmara dan kerinduan serta merayu, maka ketahuilah tidak ada rayuan sedahsyat rayuan mertua sama rayuan saudara ipar. Contoh, Anda ini pengen belanja, kalau belanja yang bayari siapa? Suami lah, ngasih nafkah kok. Suami, anggap suami, anggap saja. Kemudian suami Anda ngajak belanja Anda atau nganterin Anda belanja. Suami Anda ngikut Anda belanja, Anda nurunkan gula pasir 1 kilo. Kata suami Anda, yang tambah 1 kilo lagi. Anda nurunkan 1 jerigen minyak goreng, kata suami Anda, turunkan 1 lagi, tambah. Setiap beli sabun, turunkan 1 lagi. Double terus, semuanya double-double. Untuk apa sih bang? Sudahlah sayang, beli aja. Dibayari oleh suami Anda, bawa ke kasir, bawa pulang ke rumah, kemudian Anda merapikan barang belanjaan, taruh di rak sebagainya. Kemudian sisanya tadi tambahannya Anda bertanya, abang, ini sisanya mau diapain? Kata suami Anda, dibungkus. Kok dibungkus? Sudahlah, ayo dibungkus bersama-sama. Kemudian kata suami, kemudian Anda bertanya, terus diapain bang? Kata suami Anda, mau dikirim. Kirim kemana bang? Ibu. Kan ibu abang sudah wafat. Ibumu cantikku. Allah. Subhanallah. Anda akan tersipu-sipu dengan rayuan dahsyat. Suamiku masih ingat dengan ibuku, aku saja lupa. Begitu sebaliknya. Uang Anda ngasih uang saku, uang belanja juga nggak banyak-banyak amat. Ternyata seorang istri pandai menyisihkan. Setelah di akhir bulan atau 2 bulan sekali, ternyata dari uang saku, uang belanja yang Anda berikan, ditabung, dibelikan sesuatu, lalu berkata, abang, tolong ini kirim abang. Kirim kemana sayang? Ke ayah sama ibu. Ayah ibu siapa? Ayah ibumu sayang, mertuaku. Allah, langsung jatuh cinta. Loh, ini hakikat semacam ini. Sekarang kita dengar ada rumah tangga, suaminya marah-marah. Ngapain kamu ngirim-ngirim ke adikmu?
Ada. Seorang perempuan juga begitu. Kalau sudah kedatangan iparnya, padahal rumahnya kaya, banyak duit. Kalau sudah kedatangan iparnya sama ibu mertuanya langsung apa katanya? Dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Tidak begitu wahai solehah. Jika iparmu mau datang, siapkan. Bilang ke suamimu, abang, adik-adik mau datang ya? Ya. Ayo kita beli makanan terenak. Kita siapkan segala sesuatunya. Oh, istimewa. Suami Anda semakin cinta kepada Anda. Seorang suami juga begitu. Dengar ipar yang mau datang, sayang, siapa yang mau datang? Adik, siapkan semuanya. Jangan sampai kecewa di sini. Bikin kerasan di sini. Allah. Hidup indah, berkah. Itu silaturahmi. Cuman ada suami melarang istrinya berbuat baik kepada keluarganya. Ada suatu ketika ada seorang perempuan bertanya begini, Bu. Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Saya tidak ngerti sebabnya apa kok tiba-tiba ngomong begitu. Maksud ibu, artinya saya sudah dapat gaji sendiri, Bu ya, uang pribadi. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Bu ya, gimana Bu ya hukumnya kalau saya memberikan uang saya kepada ibu saya? Ibu saya jualan sayur di pasar, fakir dia. Gimana hukumnya kalau saya memberikan kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Kami jawab, itu duit siapa sih, Bu? Duit saya, Bu ya. Kalau duitnya ibu sendiri, ibu bagi-bagi di pinggir jalan sana juga boleh kok. Apalagi mau diberikan kepada ibunya sendiri. Katanya Ustadz, ada yang ngomong kalau tanpa izin suami nggak boleh. Oh, kalau duit suami nggak boleh kecuali dengan izin suami. Tapi kalau duitmu sendiri bebas. Kata beliau, alhamdulillah, dia senang. Cuman saya kan nangkap yang lainnya. Lalu bertanya, ibu, memangnya kenapa kalau ibu ngasih kepada ibumu sendiri lalu ketahuan suami, memangnya kenapa? Kok gitu aja harus sembunyi-sembunyi? Dia sambil mengangkat dadanya berkata, oh ya Allah, pernah ketahuan sekali, marahnya nggak kira-kira. Dalam hati saya berkata, itu suamimu itu setan pakai kopiah putih. Kok ada orang laki-laki begitu? Itu biasanya suami dapat dari internet kali, atau tong sampah. Suami macam begitu, apa itu? Ada sebaiknya seorang istri, kalau sudah suami yang transfer, nemuin langsung cemberut begitu. Masya Allah, itu sebetulnya jin pakai kerudung masuk rumah tangga. Ada jin pakai kerudung di sini? Yakin? Kalau Anda mengaku saja didoain sembuh nanti. Yang biasa marah-marah kalau suaminya bantu ibunya. Anda jujur atau Anda bohong? Cukup Anda ngomong bohong berarti Anda jujur sudah. Nggak berani ya? Tidak boleh, Bu ya. Mertuamu adalah untuk merayu suamimu, baik-baiklah dengan mertuamu. Untuk merayu suamimu, baik-baiklah dengan adikmu. Hidup akan indah rumah tangga. Mungkin ada seorang istri di saat melihat suaminya transfer kepada ibunya, kepada mertua, kepada ibunya sendiri. Bang, abang kirim ke ibu ya? Wah, bahasanya kok kasar banget. Iya, Dek. Berapa, Bang? Sudah tahu istrinya bohong juga percuma. 3 juta. 3 juta? Iya. Abang ngirim 3 juta. Kenapa abang tidak ngomong ke saya biar saya tambah 5 juta, biar 8 juta? Wah, ini baru cantik bener. Itu loh istri yang bener. Insya Allah semuanya begitu, amin. Suami juga begitu. Loh, itu hakikat rayuan itu gitu, bukan berhayal dalam lagu bulan Amadu di atas awan, itu hayal. Bukan. Rayu itu dengan kebaikan. Cara itulah cara rayuan dahsyat. Baik. Jadi ada rumah tangga tali silaturahmi putus gara-gara keluarga seperti itu. Gara-gara pernikahan. Termasuk diantaranya, mohon maaf ya, gara-gara pernikahan silaturahmi terputus. Suatu ketika saya bagi waris. Ini beneran bagi waris berlima. Kalau bagi waris itu biasanya mantu tidak kita ikutkan. Jadi spesial keluarga saja, berlima, 6 saya. Saya sebagai pembaginya. Kan ada hartanya, ada duitnya, kemudian rumahnya kan banyak toko-toko begitu, kita kenakan, gimana kalau toko ini buat kamu biar sepakat, biar nggak rebutan nanti. Sebelum ini oke, semuanya setuju, alhamdulillah, setuju semuanya. Oke, siap, aman, halal. Ada kurang lebih yang maafin ya, Al-Fatihah, selesai, alhamdulillah. Saya pulang,
Tidak lama 1 jam kemudian, salah satu anak perempuannya tiba-tiba telepon, Buya, mohon maaf, pembagian tadi dipending. Kenapa? Rupanya dia pulang ketemu setan di rumah pakai kopiah hitam. Suaminya yang larang. Innalillah. Maka kami ingatkan, wahai para istri, jika engkau mendengar suamimu lagi bagi waris, Anda sudah dipesan, abang, jangan mengambil sepeser pun dari milik saudaramu. Aku pengen surga. Jangan mengangkat suara abang. Jangan bikin ribut waris. Waris itu adalah harta berkah. Kalau Anda mengambil haram akan sengsara keluarga ini. Abang tolong, please abang jangan ngambil. Itu. Jangan seperti itu yang jin pakai kerudung. Bang kok cuma segini bang? Kok bisa bang? Abang terima aja itu. Hah? Ya Allah, jin pakai kerudung. Nggak ada di sini jinnya. Makanya saya berani ngomong begini. Kalau ada beneran nggak berani saya ngomong gitu. Ya. Emak. Begitu juga ada seorang suami begitu. Ingatkan istrimu kalau lagi pembagian waris. Pastikan, wah istriku, pembagian waris. Waris rezeki nomplok dari orang tuamu. Tolong jangan ngambil yang haram sepeser pun. Jangan ngambil haram sepeser pun. Tolong istriku tercinta. Kalau engkau jujur, aku semakin cinta. Tapi kalau kau melanggar, aku tidak tahu apakah ada cinta atau tidak setelah itu. Anda harus berani ngomong gitu. Istri hati-hati. Jangan malah dikomporin. Astagfirullah, hati-hati dong. Nah, bagianmu cuma segini. Ayah tuh kaya. Kayaknya nggak bener nih kayaknya. Kayaknya nggak bener. Ya sesuai kayak. Wah ini adalah setan pakai sorban. Sebab ternyata yang paling sering rebut waris itu kadang bukan yang paling bodoh. Paling ngerti agama kadang-kadang. Yang paling seneng zikir. Torekohan. Umroh bolak-balik. Paling kaya. Punya hafalan Quran kadang-kadang. Karena apa? Yang gede setannya. Hati-hati. Jadi jadikan rumah tanggamu untuk tolong menolong menuju surga. Ini diantara yang perlu dihadirkan di keluarga. Banyak rebutan waris nggak beres-beres. Gara-gara istrinya yang ngomporin. Ini insya Allah masalah waris. Pembagian waris adalah bagian pembahasan sendiri. Ini adalah sepintas saja. Banyak gara-gara pernikahan seperti itu. Menjadi jauh. Rumah tangga menjadi saudara dengan saudara menjadi seolah-olah tidak kenal. Maka kami ulang rumusnya. Jadikan wahai para istri, jadikan suamimu, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan saudara-saudarinya. Kalau Anda mendengar dia ngomong kasar, Anda harus ingatkan, abang nggak boleh gitu. Itu adikmu ya. Abang nggak boleh gitu. Itu adalah ayahmu. Sebab seorang suami juga itu. Sayang, bagaimana kamu bicara dengan adikmu kok kasar begitu? Alangkah indahnya hidup. Ini diantaranya. Kemudian karena waktu tinggal yang terakhir, diantaranya banyak sibuk sebab-sebab silaturahmi terputus tanpa kita sadari. Ternyata kita masuk di dalam kejahatan itu. Yang selanjutnya adalah kami hadirkan ringkas. Nah, termasuk pernikahan tadi adalah menikahkan anak. Saya ulang. Kalau Anda salah memilih pasangan buat anak Anda, sebetulnya telah memutus. Man zawwaja karibatahu bi fasikin faqad qata'a rahimaha. Kalau seseorang menikahkan putrinya dengan orang fasik yang tidak kenal agama, pejudi atau pemabuk atau bezina atau pemakan riba, kalau Anda menikahkan putri Anda dengan laki-laki seperti itu, Anda telah memutus hubungan dengan dia. Begitu sebaliknya, Anda menikahkan anak laki-laki Anda dengan orang yang fasikah, perempuan yang mungkin dia tidak sholat, mabuk mungkin, judi, makan riba, maka Anda telah memutus. Kenapa? Pertama, anak Anda akan hilang. Kedua, punya cucu 11, nggak benar semuanya. Hati-hati. Makanya di dalam pernikahan kan hendaknya memilih dong. Cuman pilihan itu Nabi baca selera kebanyakan manusia itu biasanya tungkahul mar'atu, kalau menikahkan dilihat gantengnya, cantiknya, kan begitu ya. Setelah itu rekeningnya berapa, kaya. Setelah itu watak karakter nggak terlalu dipikirkan. Agama apalagi, itu umumnya manusia. Cuman baginda Nabi mengajak bicara di balik. Fadfar bidati dini taribat yadak, urusan agama. Maka jangan sampai Anda gampang silo hanya kekayaan dia tapi tidak kenal agama. Anda belum apa-apa sudah memutus tali persaudaraan. Yang terakhir adalah 5 menit lagi. Yang terakhir adalah masalah anak. Pendidikan anak. Kalau Anda salah mendidik anak Anda, maka ketahuilah Anda seolah-olah telah memutus anak Anda. Anak Anda adalah anak surga. Amin.
Kalau sukses di dunia harus sukses juga di akhirat. Cuman hari ini banyak orang terlena menjadikan anaknya sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat pada akhirnya. Ada ndak kira-kira orang tua yang ngomong begini, wahai anakku, yang penting kau kaya raya di dunia, setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa? Yakin? Yakin? Memang tidak ada yang ngomong begitu, tapi perilaku ibu-ibu hari ini kayak begitu. Tandanya apa? Kalau sudah sekolah urusan dunia bisa biayai mahal, tapi giliran sekolah agama suruh minta sumbangan, dimintai sumbangan 5.000 katanya kemahalan. Duh, katanya pengen rindu surga. Nah ini kelihatannya nggak mau masukkan neraka, tapi kenapa kok Anda tidak menomor-satukan agama? Memang tidak harus menjadi kelas ustadz, tidak. Kembali tidak, dia ngerti halal haram. Dia rajin sholat. Anak kita boleh jadi dokter, bisa jadi insinyur, boleh jadi apa saja. Boleh jadi presiden yang ahli sujud. Jadi jenderal yang hebat. Boleh. Tidak dilarang. Boleh jadi dokter, saya gambarkan spesialis sampai gambaran. Saya memberi contoh di mana-mana, saya buat contoh yang sama. Karena contoh itu adalah perlu kami hadirkan. Contohnya anak Anda. Seneng enggak kira-kira kalau Anda merindukan anaknya jadi dokter? Sukses jadi dokter spesialis bedah saraf. Spesialis bedah saraf. Ada dokter di sini? Dokter. Nah, berapa jam dia operasi bedah saraf? 8 jam, 7 jam, 9 jam ngoperasi. Setelah ngoperasi, yang baik bisa langsung sujud syukur, yang tidak baik ya minum-minum deh, hilangkan penat, ya kan, dan sebagainya. Tiba-tiba anak Anda yang dokter spesialis bedah saraf tiba-tiba telepon Anda, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam sayang, ada apa? Umi, alhamdulillah operasi saya sudah selesai ini, dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang sampai jam 3 siang. Terus sukses kan? Alhamdulillah Mi. Cuman Umi, mohon maaf Umi, kenapa sayang? Untuk kali ini saya hanya bisa ngulang Al-Quran 3 juz, biasanya kan 5 juz Mi. Karena perawatnya yang dampingi saya banyak ngomong tadi, banyak tanya, masih baru. Allah, operasi 3 juz Al-Quran, asyik atau tidak asyik? Indah atau tidak indah? Ya seperti itu. Anak Anda jadi seorang jenderal, dapat tugas di mana suruh jaga sebuah tempat sambil sembunyi. Umi, saya pas di Irian atau di mana, saya harus sembunyi berjam-jam tidak bergerak. Orang tua yang hebat tidak menunggu cerita ini. Terus nak, apa yang kau lakukan? Umi, cuman selawatan 10.000 tok nih. Oh, ada itunya, bukan hanya kamu terus gimana nak? Ada kala jengkingnya enggak? Ya, sudah jelas selamat kok bilang kala jengking. Bilang kau ngerjain apa di situ nak? Itu loh, pendidikan. Maka sekarang pastikan anak Anda kenal agama, kenal Allah dan Rasulnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.